Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir Al-Badar, tafsir Maudhu'i Bidirayah wa Riyayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Anfal ayat 64. Judulnya adalah kobarkan kepada umat Islam untuk berperang. Meskipun jumlahnya kafir itu banyak, kuat dan hebat, sementara umat Islam sedikit, lemah dan fakir miskin. Ini judul teksnya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan asbab nuzul ayat ini, maka judul kobarkan semangat umat Islam untuk berperang melawan musuh. Kenapa? Karena musuh kita ini sudah lebih siap untuk menghanguskan dan menghancurkan kita umat Islam dan termasuk teritorial kita. Sementara umat Islam masih banyak yang tidur dan bahkan menyimpang dari agama. Selain miskin, bodoh, mereka terseok kepada arus dunia, di mana mereka membujuk umat Islam untuk kafir, untuk murtad adalah dengan dunia. Itu judulnya. Kalau saya lihat teks ayat asbab nuzulnya, itu persis seperti apa yang ada sekarang, yang terjadi sekarang. Sebab menurut para tafsir, surah Al-Anfal ayat 64 sampai 66 ini, pertama turunnya waktu perang Badar, di mana jumlah umat Islam sedikit, hanya 313 melawan 1000 orang. Kuat-kuat mereka. Pada saat itu tangan itu kuat, semangat, dan mengorbankan perang itu karena hanya sebatas untuk emosi, untuk menang dan mengalahkan umat Islam. Sementara umat Islam tujuan perangnya adalah untuk menegakkan kalimat Allah dan membela ajarannya. Jadi mereka itu emosi. Dari sejak dulu umat kafir, musyrik, munafik emosi. Hanya untuk sekadar mengejar dunia. Tetapi kita umat Islam li'ilai kalimatillah yal ulia. Dalam berperang itu supaya ajaran Islam tegak tinggi, kalimat tauhid terus berkibar, dan Islam eksis di muka bumi sampai hari terakhir kiamat. Nah, yang kedua, asbab nuzulnya itu, kalau saya lihat di dalam tafsir Jalalain, ada mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan ketika waktu di Mekah, yaitu Umar bin Khattab masuk Islam. Ada 33 kaum laki-laki yang sudah masuk Islam dan 6 perempuan. 39 orang. Begitu Umar bin Khattab yang ke-40 masuk Islam, maka Rasul diinformasikan untuk Khalidil Mu'minin ala kita. Wahai Muhammad, kobarkan kepada umat Islam kepada Umar bin Khattab untuk melawan kaum musyrikin yang durjana itu. Jadi kalau kita lihat hasbunallahu wa ni'mal wakil mu'minin, itu sama dengan ketika perang Badar, ya, sama. Di perang Badar itu ada innanas qad jama'u lahum. Diinformasikan bahwa orang-orang Mekah sudah berkumpul untuk membumi-hanguskan kamu, wahai Muhammad, dan umat Islam di Madinah. Fahsauhum, kata orang munafik, kamu takut kepada kafir Mekah. Tapi fazarallahu, Allah menambahkan keimanannya kepada kaum muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab Allah cukup penolong kami, Allah cukup pelindung kami, dan Allah cukup yang menjaga kami. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Bapak lihat teksnya. Makanya tadi ada ulama dalam teksnya itu hasbukallah wa manitaba'aka, itu wawunya waw atop kepada lafaz Allah, lafaz jalalah, menurut Syekh Yunus Suyuti. Kenapa? Sebab Allah sudah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, itu sudah dijamin. Dijamin apa? Ditolong, dipelihara, dan akan dimenangkan. Demikian pula manitaba'aka. Siapa manitaba'aka? Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab dijamin, ditolong, dan akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hasbukallah
Itu tafsir pertama. Allah pelindung, penolong kepada engkau Muhammad. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan Allah juga penolong, pelindung kepada Umar bin Khattab. Jadi kenakapan hasbukallah ini sama dengan hasbunallah. Sedangkan yang dimaksud tadi dalam perang Badar itu menurut ahli tafsir bahwa Allah wahdah, hasbukallah wahdah. Allah pelindung, penolong, pembela engkau Muhammad sendiri tanpa harus bantuan orang lain. Ini hakikatnya. Dan Allah menolong, membimbing dan akan memenangkan kepada engkau juga kepada seluruh umat Islam. Ini manitabaka. Jadi manitabaka para sahabat yang waktu saat itu hanya 313 juga akan terus menerus kemenangan diraih oleh umat Islam. Sebab ayat ini terus berlaku sampai hari kiamat. Siapa saja yang membela Islam seperti Nabi Muhammad SAW akan dibela oleh Allah. Siapa saja manusia yang membela agama seperti Nabi Muhammad akan dibela oleh Allah. Siapa saja manusia yang membela ilahi kalimatillah, kalimat tauhid, akan dibela oleh Allah. Ini tafsir kedua, asbab nuzul yang kedua. Ya, jadi hasbukallah wa man ittaba'aka, ada dua tadi. Pertama adalah Allah akan menolong kepada Rasulullah dan juga akan menolong kepada Umar bin Khattab. Itu teksnya. Apa konteksnya? Para pejuang itu artinya banyak, tapi harus ada pemimpin. Siapa pejuang itu pemimpinnya? Maka anak buahnya semua, kalau pemimpin ditolong, akan ditolong semua. Ini tafsir pertama. Wa man ittaba'aka itu. Tinggal sejarah saja yang menentukan siapa sesungguhnya yang akan mengobarkan semangat perang kepada umat Islam di dunia ini. Tengok-tengok di Indonesia, saya ya menemukannya seorang, Pak. Belum banyak. Tapi seorang ini harus jadi ikutan. Seperti Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW akan menghadapi kaum musyrikin begitu berat, maka menurunkan seorang pejuang yang kuat, yang tangguh, sehingga kalah porak-poranda orang Makkah karena sebab dari kekuatannya luar biasa. Siapa pemimpin yang sesungguhnya untuk mengomandoi kita untuk berperang melawan musuh? Satu. Kedua, kalau sudah ada yang menjadi komando sebagai wakil representatif dari Rasul, maka harus ada umat yang ikut. Makanya sudah sampaikan kemarin, ijtima ulama wajib. Harus kumpul ulama untuk memutuskan suatu perkara. Apakah ini jihad atau perang sudah ta'ayyana, sudah wajib, dan atau belum. Itu harus ada perkumpulan ulama. Dikumpulkan ulama menentukan apakah ini perang sudah wajib atau belum. Maka kembali lagi, kalau sudah diputuskan wajib, maka tidak ada seorang pun manusia umat Islam ikut kepada keputusan ulama yang sudah menentukan wajib. Tetapi tentu kalau menurut para ulama belum siap, belum kuat, masih banyak yang tidur, masih banyak yang belum banyak yang bisa bikin rudal, belum banyak yang bisa bikin arteri dan alat perang, maka kalau diputuskan belum wajib, maka kita tidak ikut. Itu saya kira teks yang minggu lalu sudah sampaikan, ya. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya menjelaskan teksnya, apa disebut perang? Perang itu dari bahasa Arab, qatala yuqatilu, dari jam mufa'alah. Kalau qatala yaqtulu, membunuh dalam bahasa Arab itu. Kalau qatala saling membunuh. Qatala yuqatilu, itu lapan qatala yuqatilu, berpuluh-puluh ayat menjelaskan tentang kewajiban perang. Tetapi ada asbab, ada sebab, tidak tiba-tiba. Kalau saya lihat teks Al-Quran dengan konteks yang ada di dunia sekarang, dan itu sudah dirangkum dalam piagam PBB nomor 50 atau 51, bahwa yang namanya perang itu untuk membela diri. Itu konteksnya sekarang. Perang itu baik perang ofensif Ukraina dan Rusia, atau perang Palestina sesama Zionis, itu semua orang perang memakai piagam PBB nomor 50 untuk membela diri. Alasannya begitu, Pak. Sebab kalau tidak untuk membela diri, ya ada aturan lagi untuk diserang oleh sekutu. Tetapi sayangnya mereka membuat perjanjian seperti diabadikan di Al-Quran. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbid ilaihim. Apabila sudah kelihatan khianat dari satu golongan, satu kelompok dari kaum kafirin untuk merubah perjanjian, fanbid ilaihim, serahkan lagi perjanjian ke mereka, batalkan perjanjian itu. Seolah-olah kita tidak janji untuk tadi kapan waktu perang, dan tidak ada perjanjian untuk damai, maka
kalau memang mereka sudah dilepaskan dari perjanjian seperti surah At-Taubah, maka disitulah kita wajib melawan mereka. Sebab apa? Perbuatan dan kerjaan mereka selalu merubah janji, khianat. Kalau merubah janji sebetulnya bahasanya khianat. Merubah janji itu biasanya disebut khianat. Ya, saya kira ini kaitan dengan makna saja. Bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kalau ada tanda bagi mereka tadi tidak amanah kepada perjanjian damai, harus ada perjanjian, makanya nanti ada persiapan perang, ada teknis perang, ada etika perang, dan ada tujuan perang. Islam jelas etikanya, nanti insya Allah kita bahas di suatu saat. Islam jelas sabab-sababnya. Sabab itu misalnya begini, Pak tadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Serang oleh kamu mereka kalau mereka menyerang kita. Kalau kita menyerang mereka, mereka tidak menyerang, dosa besar kita. Di dalam beberapa ayat, misalnya dalam surat Al-Bara'ah ayat 31-32, wa qatilul musyrika kafah kama yuqatilunakum kafah. Serang oleh kamu kaum musyrikin, kaum kafir, kaum Yahudi dan semuanya. Kalau memang mereka sudah menyerang kepada kita, ketahuilah bahwa Allah akan bersama orang takwa. Artinya kita kalau menjaga dari nilai-nilai peperangan, kita akan dimenangkan. Siapa saja yang melanggar peperangan pasti dikalahkan. Sebab tidak disenangi oleh dunia. Kezaliman, apalagi genosida, tidak disenangi oleh dunia. Pembantaian itu tidak disenangi oleh seluruh agama-agama, kecuali orang yang tak beragama, dia akan melakukan genosida. Di ayat lain misalnya, waqatilum hatta takuna fitnatun. Hatta la takuna. Serang oleh mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Wa yakunu dinu kullahu lillah, dan supaya semua orang yang beragama itu lillahi ta'ala, karena Allah, bukan beragama karena hawa nafsu atau beragama karena tagut. Itu tujuannya tadi untuk kita membela agama atau tauhid. Kalau memang mereka berhenti dari pengkhianatan terhadap bangsa-bangsa di dunia, maka Allah tahu tentang apa yang mereka inginkan. Jadi kalau ingin damai, sebenarnya damai manusia ini. Tetapi karena ada orang yang tidak ingin damai, saya tanya, siapa yang ingin damai di dunia ini? Dari bahasanya Islam. Islam itu salah satu maknanya damai. Jadi kalau orang-orang kafir, ya mana sih di kafir itu artinya tertutup dari damai. Maka kita akan berhadapan dengan orang yang memang selalu ingin perang. Kita tidak ingin perang, Pak. Coba Bapak kalau lihat surat Al-Hajj ayat 39. Diizinkan, diperintah oleh Allah untuk kita perang kalau dizolimi. Siapa yang berbuat zolim? Islam haram berbuat zolim. Ini harus betul mah. Aku sudah mengharamkan zolim. Tetapi bagi mereka zolim, curang, itu wajib. Nah itu bedanya. Kenapa kita wajib memerangi mereka? Sebab hatta la takun fitnatun wa yakun dinillah. Ini supaya tidak ada fitnah. Bapak sering mendengar dari para khatib atau para ulama yang menjelaskan al fitnatu asyaddu minal qatl. Apa itu fitnah? Apa itu fitnah? Lebih dahsyat daripada membunuh. Seperang itu Pak bisa membunuh. Waktu perang bisa bunuh dan boleh kan membunuh. Oh, kenapa boleh perang sampai membunuh? Supaya tidak ada fitnah. Apa fitnah itu? Saya akan menjelaskan dalam sebuah tafsir kontemporer ada 4 fitnah. Pertama, mereka untuk menguasai umat Islam atau negara Muslim. Yang kedua, mereka untuk merampas dan menjajah teritorial, kekayaan alam dan kekayaan umat Islam. Yang ketiga, mereka untuk mengganggu kebersamaan agama atau mengganggu kebebasan beragama. Ini tidak boleh. Agama dibebaskan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Dibebaskan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Dibebaskan, bebas milik agama. Coba kita baca ayatnya. Fa in syaa falyu'min wa in syaa falyakfur. Kalau kamu mau kufur ya silahkan, mau iman silahkan, itu bebas. Jadi siapa saja yang mengganggu kebebasan beragama diperangi. Itu ada 4 tafsirnya. Dan ada lagi yang saya lihat tafsir tentang fitnah itu apa? Fitnah itu adalah kegangguan antara Islam dan umatnya. Itu intinya. Kenapa kita boleh dan wajib perang? Supaya umat Islam tidak terganggu untuk melaksanakan ibadah. Supaya ajaran Islam eksis, tidak diganggu. Maka itu tadi coba kamu lihat. Qatilul musyrika apa? Kama Allah jahidul kufar wal munafikin. Perangi oleh kamu orang kafir. Tidak hanya orang kafir. Tapi wal munafikin ada unsur untuk mengganggu umat Islam. Itu orang munafik. Sehingga
boleh dan wajib sama dengan orang-orang kafir. Jadi tentang perang itu Pak, jangan orang kafir, orang muslim sekalipun, kalau dia bagot, kalau kehianat terhadap Islam, itu boleh diperangi. Coba Pak lihat surat Al-Hujurat yang dikenal itu, ya. Di dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatin minal mu'minina iqtatalu, kalau ada dua kelompok umat Islam berperang, itu faslihu bainahuma, kita wajib mendamaikan, tidak boleh umat Islam perang antara satu ormas dengan ormas lain, tidak boleh, faslihu bainahuma. Tapi di situ pain bagot ihdahuma, kalau sudah dinamakan ada bagot ihdahuma, ada yang menyimpang menyeleweng ke salah satunya, itu dianjurkan untuk kita melawan mereka, untuk menyerang mereka, ya, hatta tafiya ila amrillah, kecuali mereka kembali lagi kepada aturan Allah. Pak Infat kalau kembali kepada Allah, maka faslihu bainahuma. Nah, baru kita islahkan di situ di antara yang bersengketa, dan atau kita berdamai dengan orang tadi yang sudah melakukan penyelewengan. Itu orang munafik Pak. Dan bagot ihdahuma di situ. Ada orang munafik yang bagot, yang hatinya menyimpang dari ajaran Islam. Makanya harus berbuat adil terhadap orang yang sudah berbuat adil. Harus adil kepada orang yang sudah islah, yang sudah berbuat baik. Itu di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7 atau ayat 9 itu kita lihat nanti, ya. Baik, jadi sekali lagi ada sabab-sababnya Pak, perang itu. Tidak tiba-tiba. Kalau kita tiba-tiba menyerang, ya tidak. Dan juga ada kalau kita sudah diserang lalu dia atau kita lari, itu dosa juga. Sama dosanya. Dosa kalau kita menyerang tanpa alasan. Sudah ada orang yang menyerang, kita diam malah lari. Ya, dosa juga, sama dosanya, minal kabair. Baik, kita lihat lagi teksnya Pak, karena ini waktunya kita sangat terbatas. Ya ayuhan nabi hasbukallah, ya ayuhan nabi, coba kalau kita lihat dua kali disebut ya ayuhan nabi. Itu kalau saya lihat dalam tafsirnya, ini nida'ut tasyrif. Nida'ut tasyrif, panggilan mulia kepada nabi, dua kali disebut. Artinya kemuliaan nabi itu kalau melaksanakan tugas ini. Sebab menurut Imam Ibnu Katsir, ini adalah perintah dari Allah. Ini sebenarnya khobar Pak. Khobar bimana amri. Apa disebut khobar? Ini, coba lihat Pak. Iyyakum minkum isuna sabirun yaglibun mi'atin. Kalau ada di antara umat Islam 20 yang kuat sabarnya, bisa mengalahkan 200. Itu kan berita. Tapi artinya perintah dari Allah. Kalau sudah ada umat Islam 20 yang kuat sabarnya, tahan sabarnya, maka harus berangkat menuju medan perang, bisa mengalahkan 200. Tuh. Ini khobar bimana amar Pak. Wa yakum minkum mi'atun yaglibun alfa minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Kalau ada umat Islam 100 yang sabar, yang tahan kuat sabarnya, maka bisa mengalahkan 1000 orang dari orang kafir. Kenapa bisa kalah orang kafir? Bi annahum qaumul la yafqahun. Sebab mereka itu semua tidak ngerti perjuangan, tidak ngerti tujuan hidup, tidak ngerti agama, makanya akan kalah. Itu Pak. Mereka tidak ngerti agama, tidak paham perjuangan, tidak paham arti hidup itu apa. Dikira hanya untuk makan, minum, dan seks. Tidak. Kib dunaro'ik fil hayati mujahid, innal hayata aqidatun wa jihadun. Dia tidak tahu. Tegak lurus kamu dalam hidup, sebab hidup hanya diisi dua, aqidatun wa jihadun. Satu, punya nawa itu yang kuat, punya tauhid yang kuat, dan jihadun, dipertahankan itu. Itu tauhid. Kalau ada yang menyerang, perang itu. Kemudian innal hayata aqidatun jihad, dan hidup itu hanya dua sebenarnya. Itu dalam rumus para ulama ahli tafsir dan ahli hadis, dan disusun oleh para sastra. Hidup itu hanya dua, aqidatun wa jihadun. Maka ketika dikibarkan itu kalimat tauhid, dan di situ orang akan mendapatkan kemenangan. Meskipun ya belum saatnya menang kita, meskipun kalimat tauhid mungkin harus diperbaiki. Sebenarnya kalau sudah kalimat tauhid ditegakkan dan dibela, pasti menang. Baik, lanjutkan lagi. Ayat ini menurut para tafsir Pak, 1 lawan 10. Karena tadi ada 20 bisa mengalahkan 200. Kalau punya 100 bisa mengalahkan 1000. 1 harus bisa melawan 10. Itu ketika turun ayat yang 65, para sahabat bingung karena kekuatannya nggak ada, yang sobarnya nggak ada, dan jumlahnya belum ada. Yang 20 yang sobar itu. Kemudian turun ayat berikutnya, dinasa ayat yang 65 itu, al-ana khaffaballah. Sekarang Allah ringankan alima annabikum dha'fa, karena Allah tahu bahwa kamu lemah.
Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun, kalau punya 100 yang kuat sobarnya, yaglibu ma'aten, itu bisa mengalahkan 200. Coba. Jadi ringan kan? Tadi mah 20 bisa mengalahkan 200, sekarang mah umat Islam kalau ada 100 mengalahkan 200. Jadi 1/2. Kalau pertama 1/10, kan berat. Duel kita 1/10 berat, tapi kalau 1/2 ya mending lah gitu. Tapi di ayat ini tidak. Karena apa? Secara sunnatillah orang kafir lebih banyak daripada muslim. Orang yang jahat lebih banyak daripada yang baik. Orang yang zalim lebih banyak daripada yang adil. Itu sudah sunnatillah. Setan lebih banyak daripada manusia yang ibadah. Oposisi dari dulu zaman Nabi Musa lebih banyak daripada Nabi Musa itu sendiri. Jadi kita harus melawan, tidak harus 1/10, 1/2. Itu menurut ayat 65. Wa iyyakum minkum alpun yaglibu alpen, kalau punya jumlah 1000 maka akan bisa mengalahkan 2000. Tapi biidznillah diakhiri dengan wallahu ma'as sabirin. Allah akan bersama orang yang sabar. Apa itu maksudnya? Kalimat sabar dikaitkan lagi. Kalau Bapak lihat surah Al-Baqarah yang kita sering baca tuh, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin, itu sama, sabirun. Kemarin minggu lalu kita bahas isbiru wasabiru warabitu, tentang isbiru, sabar kamu, tahan itu ajaran Islam, laksanakan itu ajaran Islam. Wasabiru, dan kamu harus tahan dan memperkuatkan kesabaran untuk menghadapi orang yang sudah mau menghina Islam, sudah mau menutupi kebenaran. Itu sabiru. Dan baru warabitu. Apa itu rabitu? Rabitu itu tetap siap siaga. Bapak kalau tetap siap siaga, di desa-desa itu ada mobil siaga. Apa itu siaga? Siaga itu teknis operasional untuk melakukan satu perbuatan yang terpuji. Itu siaga. Siap siaga. Kita harus siap. Makanya wa'idul mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Apa persiapan perang? Tidak boleh perang kalau belum punya kekuatan. Kekuatan secara fisik, Pak. Saya lihat tafsirnya itu min quwwati aeromiu, kekuatan memanah. Lalu wa min ribatil khail, memacu kuda. Udah saya sampaikan. Yang paling hebat adalah bisa memanah dan bisa naik kuda. Kalau bisa memanah saja, bagus lah. Meskipun tidak bisa naik kuda. Bisa naik kuda, tidak bisa memanah, bagus. Sekali lagi, jadi kita mempersiapkan dari aspek sarana. Kalau belum punya sarana, kekuatan perang, tidak boleh perang. Saya jaminkan lagi. Apa itu sabirun? Sabir itu apa? Ini titik tekannya dalam kemenangan. Kurang kuat kita kesabarannya. Makanya kalau kita lihat tentang as-sabirin yang sebenarnya, itu dalam surah Shaf. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili shaffan. Allah mencintai, akan berikan pahala dan kemenangan bagi orang yang selalu merapihkan barisan. Rapihkan barisan. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh kuat. Ini juga sudah dijelaskan. Jadi kalau merapikan barisan itu ya bisa jadi kuat. Makanya sholat berjamaah, rapih barisannya. Dan sofan itu berderet untuk tadi menuju kemenangan. Sebagaimana pasukan perang, coba Pak lihat, itu sofan itu. Ya, dan kokoh kuat semuanya. Saya kira ini surah Shaf ini menjadi tolak ukur untuk kemenangan, yaitu tadi sofan ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh kuat. Kalau tidak ada sabirun nggak akan menang, Pak. Karena di Qur'annya tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri, wahai orang-orang muslim, orang beriman, ista'inu bis-sabri, minta tolong kamu kepada Allah dengan sabar. Ini yang harus diperhatikan. Sabarnya apa? Ada 3 menurut Imam Al-Suyuti. 1, sabar dari taat, 2, sabar dari maksiat, dan 3, sabar dari balai. Sabar di taat, dawamu fa'liha, selalu dikerjakan seluruh perintah-perintah Allah. Dan kedua, maksiat, dawamu tarkiha, selalu tinggalkan semua kemaksiatan itu. Dan yang ketiga adalah kesabaran dalam balai. Balai itu musibah, Pak. Musibah balai itu bahasa kita ujian. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, walanabluwanakum bisyarri wal khair. Allah akan menguji dengan kemiskinan dan dengan kekayaan. Allah akan menguji dengan kebodohan dengan kekayaan. Dan Allah menguji kepada rakyat, juga Allah akan menguji pejabat. Allah akan menguji orang-orang yang bodoh dan akan diuji orang-orang pintar. Itu dalam Quran. Jadi ujian itu ada baik ada buruk. Itu ujian. Makanya tadi kalau menghadapi ujian yang baik yang buruk itu nilainya Pak sedikit sebetulnya. Itu menurut para ahli tafsir dan berdasarkan hadis. Sebab di dalam hadis
alal bala, orang yang sabar dari balai itu yarfa'ullahu salah satu mi'ati darjatan, Allah mengangkat 300 derajat. Fi kulli darajatin bima bainas samawati wal ardi marratan. Di antara dua derajat itu sama dengan lapis langit bumi satu kali. Jadi kalau dihitung, orang yang sabar dari balai misalnya di balai kalah atau balai menang, itu hanya 600. 300 kali 2. 600. Tetapi kalau sabar dari taat, menurut hadis Nabi, ana sabir ala taat, orang sabar dalam masalah taat, itu yarfa'ullahu sitta mi'ati darjatan. Sitta mi'ati itu akan diangkat oleh 600 derajat. Fi kulli darajatin, setiap derajat itu kama bainas samawati wal ardi marratain, sama dengan lapis langit bumi 2 kali lipat. Artinya kalau orang sabar di taat 600 kali 2, 1200 kali 2, hanya 2400. Begitu orang melakukan sabar dari maksiat, ini yang paling besar. Yarfa'ullahu, Allah mengangkat derajat tis'amiyati darjatan, 900 derajat. Fi kulli darajatin, setiap 2 derajat kama bainas samawati wal ardi salah samarot, sama dengan 3 lipat kali langit bumi. Artinya 900 kali 2 1800, 1800 kali 3 5400 derajat. Itu yang sabar kepada maksiat. Apa itu maksiat? Kedurjanan, kezoliman, kecurang, itu kemaksiatan semua. Kita menghadapi itu sekarang, menghadapi kecurangan, menghadapi kedoliman, menghadapi pengkhianatan dan kemaksiatan, dan dilakukan secara sistematis. TSM itu yang berat. Maka 5400 derajat diangkat oleh Allah. Kalau kita mampu, itu sabirun. Masya Allah, Pak. Berikutnya akan saya lihat, Pak. Lihat teknya, Pak. Orang muslim, Pak, kalau sabar itu bisa mengalahkan 20, bisa mengalahkan 200. Dulu naik. Kalau sabar naik 100, kaum muslimin, kafir 200. Naik lagi kesabarannya, umat Islam sudah 1000. Orang kafir cuma 2000. Apa itu berpikir logika dalam Quran? Matematika Al-Quran. Kalau kita umat Islam naiknya 3 kali. Dari 20 jadi 100, 100 jadi 1000. Orang kafirnya pun naiknya cuma 2 kali. Dari 200 cuma sampai 2000, tidak naik ke atas. Itu, Pak. Bapak yang ingat. Kita kalau jadi muslim 20 naik 100, berarti kan 1 kali naik. Naik lagi 1000, jadi 3 kali naik. Dan apa maksudnya? Maksudnya kita harus melihat bahwa umat Islam harus selalu kredibilitasnya naik, hakikatnya naik, kualitasnya naik. Tapi ternyata apa sekarang? Turun. Kalau dulu kita bangga dengan umat Islam 90% lebih, sekarang tidak seperti itu. Artinya turun kuantitas umat Islam. Apalagi saya melihat dalam sebuah penelitian di lembaga survei center di Amerika, itu ada yang meneliti, tapi mereka yang menelitinya. Ya, tapi kan ilmu. Mereka meneliti begini, Pak. Bangga terhadap keperkembangan umat Islam bisa diakui oleh dunia, sehingga banyak yang umat Islam. Mereka menulis bahwa umat Islam itu 31% sedunia itu, Pak. Jadi kalau dipisah itu Nasrani itu Katolik Kristen, sama Katolik itu 22% lebih, ya. Kristen 22% lebih. Kemudian Hindu itu 21% lebih. Nah, sisanya itu ada digabung ada 22. Jadi kita 31% menurut catatan mereka. Memang kita minoritas, Pak. Kalau Rory kafir digabung itu ya. Kalau dipisah kita tetap menang 31% dari 100% penduduk dunia. Yang mengejutkan penduduk mereka, karena kita kurang konsen perubahan yang hakiki, maka kita akan kalah dengan India. Di India itu agama Hindu, tapi karena mereka konsen untuk membangun, menurut mereka tahun 2050 yang menjadi mayoritas di dunia umat Islam terbesar bukan Indonesia, orang India yang sekarang Hindu. Ini sedih kita, Pak. Jadi kita semakin turun, dicap sama mereka, kita akan kalah. Bahkan ada orang yang mengatakan bukannya Islam yang akan rubah, yang akan kalah. Tahun 2030 Indonesia hilang. Jadi turun kita, hilang. Kenapa hilang? Saya punya prediksi. Kenapa jumlahnya turun? Seperti Singapura, dulu 85%, sekarang cuma 15%. Kenapa jadi 15%? Sebab ada pendatang, sehingga umat Islam di Singapura jadi 15%. Bisa saja umat Islam kalau sekarang orang-orang yang lain datang ke Indonesia bisa mengalahkan jumlah kuantitas umat Islam. Yang tadinya 90, sekarang tinggal 88%. Mungkin nanti tahun 2030, 80%. 2050 mungkin 50%, dan bisa habis Indonesia. Harus dicatat dalam ayat ini. Sebab ayat ini menunjukkan tidak boleh umat Islam turun kualitasnya harus naik 3 kali.
Meskipun tadi Pak cuman 100, ya, tapi ini luar biasa. 100 itu sudah kuat, bisa mengalahkan mereka sampai 1000. Sedangkan mereka naiknya cuma 2 kali. Ini sobiruna tadi, sobar. Kenapa? Sobar dari kemaksiatan, dari kedurhakaan keduniaan bangsa-bangsa di dunia. Mudah-mudahan Bapak ada manfaatnya. Ya, kita sekarang lagi di ayat surat Al-Anfal ayat 64, 634, 65 diperintahkan tadi kobarkan semangat berjuang, sobarkan semangat perang kepada umat Islam, atau kobarkan semangat umat Islam untuk berperang. Cuman ada perang macam-macam Pak kategorinya. Ada perang ofensif terbuka seperti Palestina sama Zionis atau Ukraina sama Rusia. Ada perang defensif, kita tidak terbuka. Makanya ada qital, perang tadi terbuka, ma'rikah, dan ada ghazwatul fikr, perang intelektual, perang pemikiran, perang media sosial, perang budaya. Ini perang juga. Jadi ayat ini sebenarnya tidak hanya ngajak untuk perang fisik. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka secara intelektual? Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka secara akademisi? Sekarang akan hilang para akademisi itu. Kalah semua. Profesor-profesor kalah sama mereka. Ini yang paling ngeri kita. Kuantitasnya sudah turun, kekuatannya hilang, Islam diacak-acak. Wajib kita berperang, tetapi perang defensif, perang intelektual. Ayo kita maju untuk perang intelektual. Berpikir kita yang jernih untuk memenangkan Islam dan umat. Jangan tinggal diam dulu. Ini ngasih tahu surah Al-Anfal ayat 63 sampai 65 menunjukkan bahwa kita akan dikalahkan kalau tidak sobirun. Ini sobirun. Tahan kesabaran, tingkatkan kesabaran. Sabar apa? Sabar tadi untuk melawan mereka-mereka yang maksiat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah. Kalau kita tidak sabar, kalah lagi kita. Mudah-mudahan diberikan kekuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ada kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Allah, dan kita mendapat kesejahteraan di dunia, wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.